Kisah baru ini dimulai dengan sekelompok petualang yang sedang bertarung melawan monster raksasa. Semua orang berusaha mengalahkan makhluk itu ketika tiba-tiba sang monster melancarkan serangan sihir yang sangat kuat. Para petualang menggunakan perisai pelindung, namun perisai itu hancur akibat hantaman dahsyat dari monster tersebut, hingga menyebabkan seorang petualang wanita terluka. Saat itulah Dennis, sang tokoh utama, mendekatinya dan menggunakan sihir penyembuh untuk mengobati lukanya. Tak lama kemudian, monster itu memperkuat dirinya. Tubuhnya membesar dan kekuatannya meningkat drastis. Pemimpin kelompok petualang, Vigor, berteriak menyemangati rekan-rekannya. Ia mengatakan bahwa mereka adalah Silverwing, guild terkuat di dunia, dan mereka tidak akan mundur sampai monster terkutuk itu dikalahkan. Adegan beralih ke sebuah ruang pertemuan, tempat para petualang berkumpul di meja diskusi. Dennis bertanya mengapa pemanggilan darurat dilakukan dan apa maksud dari pertemuan ini. Vigor menjawab bahwa kegagalan misi terakhir sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dennis. Ia menuduh Dennis karena telah menggunakan suara teror, yang menyebabkan naga gua kabur sehingga mereka gagal mengalahkannya. Dennis, dengan nada marah, membalas bahwa perintah itu datang langsung dari Vigor. Namun, Vigor menyangkalnya dan menegaskan bahwa misi mereka adalah mengalahkan naga gua dan mengumpulkan material langka darinya. Sayangnya, naga tersebut tiba-tiba mengamuk, membuat penyelesaian misi menjadi mustahil. Dennis kemudian mengingat kejadian di dalam gua. Ketika naga menyerang dan melukai sebagian besar anggota tim, Komandan Vigor memerintahkannya untuk menggunakan suara teror. Setelah ia melakukannya, naga itu melarikan diri dan misi pun gagal. Saat itu, Dennis sempat merasa kagum karena jarang sekali sang komandan membuat keputusan yang tepat. Namun kini, Komandan Vigor justru secara langsung menyangkal pernah memberikan perintah tersebut. Ia bahkan mencurigai bahwa Dennis telah merancang semua ini untuk mencemarkan nama baik guild. Ia juga menuding bahwa Dennis adalah mata-mata dari guild pesaing, lalu mengumumkan bahwa Dennis dikeluarkan dari Silverwing. Para anggota terlihat sedih dengan keputusan ini. Dennis menyampaikan bahwa ia akan mundur dari tim, karena semua orang menginginkannya begitu. Saat Vigor menghina Dennis dan mengatakan bahwa merekrut seorang koki seperti dirinya adalah sebuah kesalahan besar, Dennis hampir kehilangan kendali. Vigor bersiap menyerangnya dan mengatakan bahwa Silverwing adalah tempat untuk pendekar pedang, pendeta sihir, dan petarung berat, bukan untuk seorang koki rendahan seperti Dennis. Meskipun marah, Dennis memilih untuk tetap tenang. Ia menarik diri dan meninggalkan guild. Setelah itu, Dennis terlihat berjalan di kota. Ia bertemu seorang gadis kecil yang kehilangan balonnya karena terbang ke atas. Dennis pun menggunakan sihir untuk mengambilkan balon tersebut dan mengembalikannya kepada sang gadis. Ia lalu melanjutkan perjalanannya. Dari atap sebuah bangunan, Komandan Vigor tampak mengamati Dennis dan menyatakan dalam hati bahwa waktunya telah tiba untuk menjalankan rencana yang sesungguhnya. Di luar kota, Dennis hendak pergi meninggalkan kehidupannya sebagai petualang ketika seorang temannya, Katie, mengejarnya dan memintanya untuk berhenti. Ia menanyakan alasan Dennis dikeluarkan dari guild dan memohon agar ia tidak pergi. Katie menjelaskan bahwa tanpa Dennis, semua hal yang menjadi tanggung jawabnya seperti meracik obat dan melakukan alkimia akan berantakan. Dennis menjawab bahwa akan ada petualang lain dengan kemampuan serupa yang bisa menggantikan tugasnya. Katie tetap mencoba membujuknya, mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menggantikan Dennis. Namun, Dennis tetap menolak. Ketika Katie bertanya apa yang akan ia lakukan selanjutnya, Dennis mengatakan bahwa ia akan memasak, karena itu adalah keahliannya yang sebenarnya. Ia berencana membuka restoran. Ia pun berterima kasih pada Katie karena telah menemukan dan mengundangnya bergabung dengan Silverwing. Dengan itu, ia menutup lembaran hidupnya sebagai petualang dan memulai kehidupan barunya sebagai seorang koki. Dennis kemudian menuju ke kota untuk membeli berbagai perlengkapan restoran. Ia hampir membeli sebuah lemari pendingin,
Namun tiba-tiba teringat pada buku favoritnya, Cara Membuka Restoran, Panduan Bagi Mantan Petualang. Ia pun membatalkan pembeliannya dan memberitahu pemilik toko bahwa ia akan menggunakan sihir es sebagai gantinya. Sambil meninggalkan toko, ia berkata dalam hati bahwa dirinya mungkin terlalu bersemangat. Ia mencoba menenangkan diri dan fokus sesuai dengan panduan dalam buku tersebut. Ia membuka bab 4 dan mempelajarinya. Di situ tertulis bahwa ia harus membeli properti tua lalu merenovasinya agar lebih hemat. Ia juga tidak boleh lupa menghubungi para distributor. Dennis melanjutkan belanjanya. Ia melihat sebuah wajan indah yang menarik perhatiannya dan segera membelinya. Setelah beberapa saat, semua perlengkapan yang dibutuhkan pun telah ia miliki. Yang tersisa sekarang adalah memasak, dan yang lebih penting lagi, mendatangkan pelanggan. Namun, untuk itu, ia membutuhkan bantuan. Dennis lalu pergi ke pasar budak. Di sana, seorang pedagang berdiri di atas panggung, mengumumkan penjualan seorang gadis. Ia menjelaskan bahwa gadis tersebut berasal dari keluarga bangsawan yang kalah dalam perebutan kekuasaan dan akhirnya dibuang, membuatnya terlantar hingga berakhir di pasar ini. Pedagang itu mengatakan bahwa hari ini gadis itu dijual dengan harga bagus, dan mengajak para pembeli untuk melihat kecantikannya. Dennis mengamati gadis itu dengan saksama. Ia memperhatikan bahwa rambutnya, matanya, dan kulitnya sangat indah. Dalam hati, ia berpikir bahwa gadis itu benar-benar menawan. Ia pun menduga bahwa mungkin gadis tersebut memang benar berasal dari keluarga bangsawan, seperti yang dikatakan sang pedagang. Dennis menarik napas panjang dan menghela. Ia berpikir, andai saja aku memiliki banyak uang untuk membebaskan gadis ini. Andai saja ia bisa melakukan segalanya, pikir Dennis, tapi sayangnya, ia tidak bisa membebaskan dunia ini. Saat itu, gadis di depan matanya memandangnya dengan tatapan sedih. Pandangan itu membuat Dennis mengingat sesuatu, mungkin seseorang dari masa lalu, atau mungkin saat ia dan timnya pernah menyerbu sebuah rumah selama peperangan. Kenangan itu menyisakan perasaan tak nyaman di dalam dirinya. Lelang pun dimulai. Para peserta mulai mengajukan tawaran. Ada yang menyebut angka 100.000, 300.000, hingga 800.000. Pada saat itu, Dennis mengangkat suara dan menyatakan bahwa ia akan membelinya dengan harga 1 juta. Namun, seseorang langsung menyahut dengan tawaran 1.500.000. Dennis terkejut mendengar angka sebesar itu, dan dari raut wajah pria tersebut, ia menduga bahwa pria itu kemungkinan adalah orang mesum. Dennis kembali menaikkan tawarannya menjadi 2 juta. Pria itu membalas dengan 3 juta. Dennis melanjutkan ke 4 juta. Lelang terus berlangsung selama lebih dari 1 jam, hingga akhirnya Dennis berhasil memenangkan lelang tersebut dengan harga 5 juta. Ia menggunakan seluruh uang yang dimilikinya untuk membebaskan gadis itu. Setelah itu, Dennis membawanya ke salon untuk merapikan rambut dan mempercantik penampilannya. Ia melihat sendiri betapa cantiknya gadis itu saat dirawat dan dibersihkan dengan baik. Kemudian, Dennis mengajaknya keluar dari tempat itu. Mereka berjalan bersama di jalanan kota. Dennis memperingatkannya bahwa jika ia tidak berjalan dekat-dekat, ia bisa tersesat. Atelier berjalan di belakangnya, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Dennis telah menghilang dari pandangan. Ia mencarinya ke segala arah, namun tidak menemukannya. Penduduk kota mulai menegurnya karena dianggap tidak berhati-hati. Ketakutan dan kecemasan pun menyelimuti pikirannya, membayangkan berbagai hal buruk yang bisa saja terjadi. Akhirnya, Dennis muncul kembali. Ia memeluknya dan berkata bahwa ia sangat khawatir karena kehilangan jejaknya. Ia meminta maaf karena telah berjalan terlalu cepat. Atelier lalu bertanya alasan di balik pembelian dirinya. Dennis menjawab bahwa tidak ada alasan khusus. Ia hanya teringat sesuatu dari masa lalu, itu saja. Setelah itu, Dennis menanyakan namanya, atau nama yang sebaiknya ia gunakan untuk memanggilnya. Gadis itu pun memberitahukan namanya, dan dari sana, mereka mulai saling mengenal. Dennis mulai berpikir tentang peran yang cocok untuk atelier. Ia lalu memberitahunya bahwa ia bebas menggunakan lantai 2 sesuka hatinya, dan jika tidak ingin tinggal, ia bebas pergi. Pernyataan itu mengejutkan atelier, namun segera tampak bahwa ia sedang sangat lapar. Dennis pun membawanya untuk memasak makanan.
Setelah makanan siap, ia menyajikannya kepada gadis itu. Atelier mulai makan dengan lahap, seolah belum pernah menyantap makanan sebelumnya. Ia tampak benar-benar menikmati rasa hidangan itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Dennis mengamati diam-diam dan berpikir dalam hati bahwa ia tidak tahu apa yang telah dialami gadis itu di masa lalu. Dan bila gadis itu tak ingin menceritakannya, ia pun tak akan memaksa. Ia hanya bertanya pelan apakah makanan itu enak. Namun Atelier tidak dapat menjawab karena tersedak. Makanan tersangkut di tenggorokannya. Dennis segera membantunya menelan makanan itu. Setelah kejadian itu, Dennis melihat Atelier mulai membersihkan dan memoles meja. Ia kemudian ikut membantu Dennis menyiapkan restoran mereka, yang telah dinamai Restoran Sang Petualang. Mereka bekerja sama menyelesaikan semuanya dengan harapan bahwa tempat ini akan membawa keberuntungan. Dennis lalu menyarankan agar Atelier menjadi gadis penyambut tamu sekaligus ikon promosi restoran, dan ia menyetujuinya. Ia memeriksa ulang semua perlengkapan di restoran dan memastikan bahwa semuanya telah siap. Saat pintu restoran terbuka untuk pertama kalinya, pelanggan pertama pun masuk. Sosok itu mengenakan baju zirah lengkap dan wajahnya tersembunyi di balik helm. Dennis yang sedang bersiap menyambut pelanggan pertamanya. Ketika pintu terbuka, ia mendapati pelanggan itu mengenakan jubah dan baju zirah lengkap, sesuatu yang membuatnya cukup terkejut. Namun, Dennis yang telah mempelajari buku cara membuka restoran secara mendalam dengan serius, langsung teringat pada halaman 64 yang menyatakan bahwa, di antara para pelangganmu, akan ada yang lebih memilih untuk tidak diganggu. Hormatilah privasi mereka dan jadikan restoranmu tempat yang nyaman untuk mereka berlama-lama. Dengan tenang, Dennis menyambut tamu tersebut dan mempersilahkannya duduk dimanapun ia suka. Ia juga memberikan segelas air dingin melalui Atelier, yang segera menyajikannya. Pelanggan itu membuka menu dan mulai menentukan pesanannya. Sementara itu, Dennis merasa sangat antusias. Ia berpikir bahwa mungkin pelanggan ini akan memesan nasi atau pasta, dan ia berjanji dalam hati akan memperlakukannya sebaik mungkin karena ini adalah pelanggan pertamanya. Pelanggan itu menunjuk hidangan nasi kecil serta beberapa makanan lain. Dennis merasa penasaran, bertanya mengapa ia tidak bicara. Ia bertanya apakah pelanggan itu ingin porsi besar, atau mungkin tidak memiliki cukup uang. Pelanggan itu hanya menjawab singkat, "Ya." Dennis lalu bertanya apakah ia menyukai katsudon goreng, dan pelanggan itu mengangguk. Tanpa ragu, Dennis bersikeras untuk menyajikan hidangan mahal tersebut, membuat pelanggan itu terkejut. Akhirnya, pelanggan itu bersuara dan memohon agar tidak memesan makanan semahal itu karena ia tidak memiliki cukup uang. Saat itu, suara perempuan terdengar jelas. Dennis pun bertanya apakah yang ia dengar tadi adalah suara seorang gadis. Gadis itu pun akhirnya mengaku bahwa ia memang seorang perempuan, dan bahwa ia telah dikeluarkan dari guildnya karena alasan gender. Ia pernah diberitahu bahwa petarung perempuan dianggap lemah dan merepotkan, sehingga tidak dibutuhkan di kelompok mereka. Namun, gadis itu menolak anggapan tersebut dan menyatakan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh gender. Ia yakin bahwa seorang perempuan juga bisa menjadi yang terkuat. Dennis setuju dengan pendapat itu. Gadis itu kemudian mengungkapkan bahwa levelnya saat ini adalah 23, angka yang tergolong luar biasa. Ia juga menyebutkan bahwa di dalam guild terkuat, wakil pemimpin dari Batalion Silverwing adalah seorang pendekar perempuan, yang dikenal dengan pedang petir merahnya yang selalu menjadi serangan pembuka di medan perang. Ia adalah seorang pendekar legendaris. Dennis mengenalnya dan membenarkan bahwa perempuan itu sangat berbahaya. Saat itulah ia menyadari bahwa alasan gadis ini menyembunyikan identitasnya adalah karena ia sedang mencari kelompok baru untuk bergabung. Namun, sayangnya, tanpa berbicara, ia sulit diterima dimanapun, dan itu adalah hal yang bisa dimaklumi. Setelah percakapan cukup panjang, pesanan gadis itu pun siap disajikan. Hidangan itu tampak sangat menggoda. Ia mengakui bahwa dirinya benar-benar lapar, bahkan bercanda dengan mengatakan bahwa mungkin teman-temannya yang lain juga merasa lapar. Ia kembali mengingatkan Dennis bahwa ia tidak punya uang. Namun, Dennis hanya menyuruhnya untuk makan dan tidak perlu khawatir soal pembayaran. Kali ini, ia menanggungnya. Gadis itu pun mulai menyantap makanan itu dengan lahap. Ia belum pernah merasakan sesuatu yang begitu lezat dalam hidupnya.
Ia menghabiskan makanannya dengan sangat cepat, seakan-akan ia tak hanya menyapu piring, tetapi juga mencucinya. Dennis kemudian menjelaskan bahwa kali ini makanan memang gratis karena mereka sedang mencoba cita rasa. Namun, setelah ini, ia harus membayar seperti pelanggan lainnya. Ia menyarankan agar si gadis menyebarkan kabar tentang restoran mereka, dan bila ia belum menemukan kelompok petualang yang cocok, ia bisa tinggal dan bekerja bersama mereka di sana. Beberapa saat kemudian, dua pria memasuki restoran untuk mencoba makanan. Mereka memuji nasi yang matang sempurna serta pasta yang menggunakan daging wife. Mereka juga menganggap gadis yang bekerja di sana sangat menarik dan makanannya luar biasa lezat. Atelier tampak tersipu menerima pujian itu. Dennis memperhatikan bahwa ekspresi Atelier saat itu mengingatkannya pada seekor kucing, terutama saat mengingat masa lalunya yang kelam. Setelah itu, Atelier melayani pelanggan lainnya yang mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan pelayanannya. Dua pria tadi pun menyebut bahwa makanan itu menjadi keberuntungan mereka sebelum masuk ke dalam Dungeon. Dennis segera menyadari bahwa mereka adalah kelompok petualang. Ia lalu bertanya apakah mereka membutuhkan seorang pendekar perempuan, dan menjelaskan bahwa ia mengenal seseorang yang sedang mencari kelompok baru, memiliki kemampuan yang mumpuni, dan pribadi yang menyenangkan. Salah satu anggota kelompok itu tertarik dan memintanya segera membawakan gadis tersebut, karena mereka akan berangkat keesokan harinya. Dennis cukup terkejut karena tidak menyangka akan menemukan kelompok yang cocok untuk gadis itu secepat ini. Ternyata, kelompok itu memang sedang kekurangan daya serang, dan itu menjadi masalah utama mereka. Adegan bergeser. Dennis menemui Henrietta, gadis pendekar tadi, dan memberitahunya bahwa ia telah menemukan kelompok petualang yang bersedia menerimanya. Henrietta sangat berterima kasih atas bantuan Dennis dan langsung menyatakan kesiapannya untuk bergabung. Ia juga berjanji akan membayar kembali semua kebaikan Dennis setelah menerima bayaran pertamanya. Namun, Dennis mengatakan bahwa meskipun ia sendiri yang menemukan kelompok itu, ia tetap menyarankan agar Henrietta mempertimbangkan dengan matang dan lebih berhati-hati dalam memilih kelompok. Henrietta membalas bahwa jika terlalu banyak berpikir, seseorang tidak akan pernah benar-benar bergerak maju dalam hidup. Dennis pun menyerahkan keputusan sepenuhnya padanya, dan menyatakan bahwa yang ia inginkan hanyalah melihatnya hidup dengan baik. Sebelum Henrietta pergi, Dennis memberinya sepiring oyakodon dengan daging coccatrice. Henrietta sangat berterima kasih atas kebaikan Dennis. Saat mencicipi makanan itu, ia kembali dibuat terkesan oleh kelezatannya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia perlu menghasilkan uang dengan cepat karena memiliki utang yang harus dibayar. Hal ini membuat Dennis merasa heran, karena sebelumnya ia telah mengatakan bahwa ia tidak mengharapkan apapun darinya. Setelah perbincangan itu selesai, Henrietta pun meninggalkan restoran. Sementara itu, Dennis dan Atelier mulai menyiapkan banyak makanan menjelang malam. Saat Dennis sedang mencuci piring, ia melihat dua gadis sedang menikmati makanan di restoran dengan ekspresi bahagia, seolah telah menemukan tempat yang luar biasa. Dennis meminta Atelier untuk membawakannya papan nama restoran. Sementara itu, dua gadis tadi berbincang. Salah satu dari mereka bercerita bahwa baru-baru ini ada seorang gadis petualang yang diterima di sebuah kelompok. Namun, kelompok itu ternyata menyerangnya dari belakang saat berada di dalam Dungeon. Teman Henrietta tampak terkejut dan bertanya mengapa orang-orang seperti itu tidak pernah ditangkap. Mereka membawa gadis-gadis ke kedalaman Dungeon, ke tempat yang tidak bisa mereka tinggalkan sendirian, lalu meninggalkannya setelah memperlakukan mereka semena-mena. Biasanya mereka melakukannya 2 kali, lalu berpindah ke kota lain. Dennis, yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, merasa sangat terkejut. Ia terus memikirkan apa yang baru saja ia dengar. Setelah itu, adegan berpindah ke markas guild. Henrietta tiba di sana dan memperkenalkan diri sebagai seorang pendekar pedang yang andal. Banyak orang menyambutnya dan memberikan semangat. Kemudian, kelompok petualang yang sebelumnya setuju menerimanya menghampiri dan memperkenalkan diri. Mereka pun berangkat menuju hutan untuk memulai misi. Dalam perjalanan, Henrietta sempat bertanya tentang misi yang akan mereka jalankan. Mereka hanya menjelaskan bahwa itu adalah tugas sederhana, mengambil beberapa item di dalam Dungeon. Penjelasan lebih lanjut, katanya, akan diberikan saat sudah berada di dalam. Henrietta menerima penjelasan itu meskipun dalam hatinya ingin tahu lebih banyak. Ia menahan diri agar tidak dianggap terlalu mencampuri urusan mereka.
Setibanya di Dungeon, Henrietta langsung menebas seekor monster di hadapannya hanya dengan satu serangan. Kemampuan itu sangat wajar bagi pendekar sepertinya. Anggota kelompok pun memujinya. Kehadirannya membuat mereka merasa lebih aman. Henrietta merasa tersentuh. Ia berpikir bahwa ini adalah pertama kalinya ia merasa benar-benar diandalkan oleh orang lain. Selama ini, ia sering dianggap lemah hanya karena seorang perempuan, atau diperlakukan dengan sikap yang terlalu berhati-hati. Tapi dengan kelompok ini, mungkin segalanya akan berjalan baik. Ia pun bertekad untuk memberikan yang terbaik. Perjalanan mereka berlanjut sampai seekor monster raksasa muncul di hadapan mereka. Henrietta menyerang habis-habisan. Ia memotong kaki dan lengan monster itu, lalu menghujaninya dengan pukulan bertubi-tubi hingga akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu, dengan napas terengah, ia meminta maaf karena merasa lelah dan bertanya seberapa jauh lagi mereka harus berjalan. Ia mengira mereka tidak akan masuk terlalu dalam. Salah satu anggota kelompok menjawab bahwa tujuan mereka sudah dekat. Ia lalu menunjuk kristal biru kehijauan yang bersinar dan berkata bahwa itulah yang mereka cari, kristal ingatan. Henrietta terpukau melihatnya. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemas dan ia pun roboh. Still, salah satu anggota tim, meminta Marmach untuk menggunakan sihir penyembuhan. Namun yang dilakukan Marmach justru berbeda. Ia malah melemparkan mantra kelumpuhan pada Henrietta, membuat tubuhnya tak bisa digerakkan. Still mendekat dan mengejeknya. Ia mengatakan bahwa Henrietta terlalu mudah tertipu hanya karena dipuji sedikit. Bulog yang lain menimpali bahwa meskipun begitu, berkat Henrietta, mereka akan punya kenangan yang menyenangkan. Still menjawab bahwa pendekar pedang perempuan adalah yang paling menyenangkan bagi mereka. Tidak terlalu cerdas dan menyebalkan seperti penyihir, dan tubuh mereka juga menyenangkan. Ia pun kembali mengatakan bahwa akan melemparkan mantra kelumpuhan sekali lagi. Jika Henrietta beruntung, mungkin saja ada yang akan datang menyelamatkannya. Dalam hati, Henrietta menyesali kelengahannya. Ia teringat nasihat Dennis bahwa ia harus lebih waspada. Jika saja ia lebih hati-hati sejak awal, pasti ia sudah menyadari ada yang mencurigakan dari kelompok ini. Ia pun berteriak meminta tolong, tetapi tak ada satupun orang di sekitar yang bisa mendengarnya. Saat itulah, seorang pria berjubah datang dan menyerang kelompok tersebut. Para penjahat panik melihat kekuatan pria itu. Mereka mencoba mencari kelemahannya dengan sihir pelacak, tapi usaha mereka sia-sia. Pria itu sangat kuat, level 99. Perbedaan kekuatannya dengan mereka begitu besar. Ia mulai menyerang mereka satu persatu dengan kecepatan luar biasa. Sebelum kehilangan kesadaran, Henrietta sempat berpikir bahwa cara pria itu bergerak menyerupai seorang koki profesional. Ia pun pingsan. Adegan berganti ke pagi hari. Henrietta sedang menceritakan kejadian malam sebelumnya kepada sang koki. Ia tidak tahu bahwa pria yang menyelamatkannya adalah Dennis karena saat itu ia mengenakan topeng. Ia mengatakan bahwa ketika ia terbangun, ia sudah berada di ruang tunggu markas guild. Ia bahkan belum sempat berterima kasih kepada pria bertopeng kekar yang membawa pisau itu. Sementara itu, para anggota kelompok yang menyerangnya ditemukan dalam keadaan terikat dan tidak sadarkan diri di pintu masuk Dungeon. Setelah diselidiki oleh pihak guild, ternyata mereka adalah kelompok kriminal yang memang sudah menjadi buronan. Henrietta merasa semua itu seperti mimpi. Namun satu hal yang pasti, ia harus lebih berhati-hati dalam memilih rekan kelompok. Dennis meminta maaf karena ia juga merasa bersalah. Ia mengatakan seharusnya ia lebih teliti dan menyelidiki kelompok itu terlebih dahulu. Namun, Henrietta membantah dan mengatakan bahwa justru Dennislah yang telah menolongnya. Ia berterima kasih dari hati yang paling dalam. Tiba-tiba, suara perutnya berbunyi. Ia merasa malu karena lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dennis menenangkannya dan berkata bahwa ia bisa memesan apapun yang ia mau. Henrietta pun memesan satu menu, dan Dennis mulai menyiapkannya. Tak lama kemudian, dua gadis yang kemarin datang lagi ke restoran. Dennis dengan cepat menyiapkan pesanan mereka,
dan para gadis itu menikmati makanannya dengan senang hati. Salah satu dari mereka bertanya kepada Dennis mengapa restorannya tutup 2 hari berturut-turut, karena menurutnya itu tidak masuk akal. Dennis hanya tersenyum dan menjelaskan bahwa ada urusan penting yang harus ia tangani. Henrietta saat itu membayangkan bahwa Dennislah orang yang menyelamatkannya malam itu. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, seorang pelanggan baru masuk ke restoran. Siapakah orang ini? Apa yang ia inginkan? Orang-orang mengenalnya dengan sebutan Vivia sang penyihir. Adegan dilanjutkan dengan Henrietta, seorang gadis berambut emas yang indah, yang bertanya kepada Dennis mengenai pendapatnya jika ia bekerja bersamanya di tempat itu. Dennis menjawab bahwa itu ide yang bagus, namun menekankan bahwa Henrietta harus benar-benar menguasai pekerjaannya terlebih dahulu. Ia lalu bersiap menyiapkan hidangan terkenal untuk Henrietta, ramen yang lezat. Terkait keinginan Henrietta untuk menyembunyikan jenis kelaminnya dan mengenakan helm agar bisa menjadi petualang tanpa diganggu, Dennis berpikir bahwa hal itu mungkin akan sangat sulit. Meskipun orang-orang tak melihat wajahnya, mereka tetap bisa mengenalinya dari suara. Namun, pada akhirnya, ia menyampaikan bahwa Henrietta memiliki kebebasan penuh. Hal yang penting, kata Dennis, adalah bahwa pesanannya telah siap. Ia mengatakan bahwa ia telah menambahkan 2 potong daging, sedikit lada, dan telur dari ayam Indianya. Henrietta tidak langsung menyantapnya, melainkan larut dalam pikirannya, mengingat perkataan Dennis bahwa ia memang bebas, tapi pada akhirnya tetap seorang perempuan. Ia segera masuk ke kamar mandi, melepas baju zirahnya, dan keluar dengan wujud dirinya yang sebenarnya. Atelier menyambutnya dengan memuji bahwa itu adalah tindakan terbaik yang pernah dilakukannya, dan menyarankannya untuk percaya diri. Henrietta kemudian menyantap ramen instan itu sambil berbincang dengan Dennis. Ia mengatakan bahwa kata-kata Dennis begitu membekas di hatinya, seolah-olah ia sedang menimbang kata-kata emas dari seorang koki agung. Dennis dengan rendah hati menanggapinya bahwa ia hanya orang biasa dan memintanya untuk tidak terlalu memujinya agar ia tidak menjadi sombong. Ia lalu kembali ke topik penting dan menyatakan bahwa Henrietta datang setiap hari dengan dalih mencari pekerjaan, namun selalu makan gratis. Ia menegaskan bahwa restoran itu bukan dibuka demi negara ataupun Tuhan, melainkan untuk mencari keuntungan. Ia menyuruh Henrietta untuk segera mencari pekerjaan yang baik dan membayar tagihan, sebab walaupun ia pernah memberikan makanan gratis sekali, itu bukanlah sesuatu yang bisa diulang terus-menerus. Ia menekankan bahwa Henrietta harus tahu malu, dalam arti bekerja. Pada saat itu, seorang pelanggan asing masuk. Belum jelas apakah ia seorang pria atau perempuan. Orang itu membuka menu dan tampak ragu dalam menentukan pesanan. Ia mempertanyakan apakah pasta enak. Saat Dennis menyarankan pasta, orang itu mengatakan bahwa hidangan tersebut terlalu berat dan membuatnya sakit perut. Dennis kemudian menawarkan udon, namun orang itu juga menolaknya karena alasan yang sama. Dennis pun mulai kesal dan menyuruhnya keluar jika tidak tahu apa yang ingin ia pesan. Henrietta menenangkannya dengan mengatakan bahwa pelanggan tetaplah orang yang harus diperlakukan dengan baik. Tak lama, Atalia mendekat dan menyarankan agar orang itu memesan nasi goreng. Orang itu menyetujuinya, dan dari situ diketahui bahwa ia sebenarnya seorang gadis. Dennis segera menyiapkan makanan tersebut dengan cepat, sesuai reputasinya sebagai koki andal. Dalam 10 menit, nasi goreng telah siap disajikan. Setelah makanan tersaji, gadis tersebut menyantapnya dan mengakui bahwa rasanya sangat lezat. Di sela-sela makan, ia mulai membuka pembicaraan dan mengungkapkan kekesalannya mengenai lingkungan di sekitarnya yang menurutnya terlalu rendah. Ia merasa bahwa orang-orang di sekitarnya berpikiran sempit dan hanya fokus menyelesaikan tugas demi imbalan kecil, tanpa memiliki cita-cita untuk menjadi bagian dari kelompok elit. Dennis menatap Henrietta sambil memberi isyarat bahwa gadis tersebut adalah contoh orang yang ingin berusaha, bukan hanya makan. Henrietta sempat bingung dan mempertanyakan maksud Dennis. Lalu Dennis menjelaskan bahwa ia memang mengatakan hal yang ia maksudkan, bahwa seseorang tidak akan bisa hidup hanya dengan mengais sisa. Ia bahkan menyarankan bahwa mungkin lebih baik jika orang seperti itu mengubur dirinya sendiri. Gadis itu mengingatkan Dennis bahwa kata-katanya menyakitkan dan bahwa ia tidak terbiasa mendengar perkataan sekeras itu. Ia kemudian melanjutkan bahwa orang-orang tersebut tidak memiliki ambisi. Ia menyebut mereka sebagai para petarung tanpa pertarungan, dan menurutnya itu tidak bisa dimaafkan.
Ia menjelaskan bahwa ia berbicara tentang para petualang yang seharusnya menjelajah tanah tak dikenal. Namun, ketika ia menyampaikan pandangan itu, ia malah diusir dari kelompoknya. Ia mengatakan bahwa teman-temannya mengusirnya sambil menyebutnya gila dan menyatakan bahwa mereka tak ingin berurusan lagi dengannya. Dennis terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri bahwa sepertinya restorannya hanya menarik orang-orang buangan. Ia kemudian mengingatkan gadis itu agar berhati-hati dalam mengungkapkan pikirannya. Jika terlalu semangat, ia bisa saja ditinggalkan sendirian tanpa teman. Gadis itu lalu membayar makanannya dan memperkenalkan dirinya sebagai Vivia sebelum pergi. Keesokan harinya, Vivia kembali muncul. Ia mengatakan bahwa ia telah memutuskan untuk bergabung dengan tim Nickmis. Ia menyatakan bahwa orang sepertinya pasti akan disukai oleh banyak orang. Ia tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Dennis mengoreksi pengucapannya tentang nama tim tersebut, mengatakan bahwa bukan Shabawaya, tetapi Shabya, yang memang berarti populer atau terkenal. Ia juga memperingatkan agar Vivia tidak terlalu tinggi hati, karena hidup bisa saja memberikan pelajaran keras. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa ia senang melihat semangat Vivia yang besar, dan menganggap itu sebagai sesuatu yang indah. Dennis kemudian menyiapkan nasi goreng udang untuk Vivia, dan gadis itu menyantapnya dengan nikmat. Makanan tersebut benar-benar lezat. Dennis lalu bertanya kepada Vivia kapan ia akan menjalankan misi pertamanya bersama kelompok baru itu. Vivia mengatakan bahwa kemungkinan besar misinya akan dimulai besok. Ia menjelaskan bahwa misi pertamanya adalah mengumpulkan bahan langka untuk keperluan sintesis. Saat mendengar hal itu, Dennis memutuskan untuk menilai level Vivia dan mendapati bahwa gadis itu berada di level 17. Ia merasa bahwa level itu cukup tinggi untuk usia Vivia, namun tetap belum cukup aman untuk menjelajah lantai kelima, yang seharusnya hanya diakses oleh petualang di akhir usia 30-an. 第5層まで行くそうです。さあ、レベル10なのか。潜りすぎじゃないのか。サポートしてくれるみたいですし。Ia pun bertanya dengan hati-hati, apakah tempat itu tidak terlalu dalam untuknya. Vivia menjawab bahwa ia menyadari hal itu, dan bilang kalau dia akan baik-baik saja. Namun, tampaknya sebagian besar anggota parti mereka adalah para elit dan akan memberikan dukungan penuh kepadanya. Dennis kemudian berbicara pada dirinya sendiri, mengungkapkan bahwa tingkat seseorang adalah ukuran dari jumlah dan kualitas keterampilan yang telah mereka kuasai. Ia juga mengatakan bahwa alasan meningkatnya statistik dasar di setiap level adalah karena keterampilan yang dimiliki menjadi lebih presisi dan tetap efektif hampir sepanjang waktu, terutama jika keterampilan tersebut benar-benar telah dipelajari dan dilatih secara mendalam, bukan hanya dibaca sekilas. Perempuan itu kemudian bertanya kepadanya apakah Dennis sendiri belum pernah memasuki lantai tersebut. Ia menjawab bahwa terakhir kali ia masuk adalah di lantai 37, dan itu sangat berbahaya. Mereka sempat menghadapi monster di sana, tetapi untungnya mereka berhasil mengalahkannya. Setelah itu, perempuan tersebut memberikan uang untuk makanan dan bergegas pergi ke lantai 5. Beberapa jam kemudian, Dennis dan asistennya pun pergi meninggalkan tempat. Sambil berjalan, ia berbicara dalam hati, bertanya-tanya apakah perempuan itu benar-benar pergi ke lantai 5. Ia merasa cemas dan bingung mengapa ia selalu merasa khawatir seperti ini terhadap orang lain. Ia mulai berpikir untuk segera menyusul dan memaksa perempuan itu agar tidak pergi. Saat berjalan melalui pasar, dua orang lewat di dekat Dennis. Ia sempat mendengar pembicaraan mereka tentang seorang anak bernama Vivia, yang dipaksa turun ke lantai 5 hanya untuk melihat apakah ia bisa kembali hidup-hidup atau tidak. Mereka juga menyebutkan bahwa Komandan Hoberg memang terkenal melakukan hal-hal mengerikan, karena sebagian besar orang yang pernah turun ke lantai itu tidak pernah kembali. Mendengar hal tersebut, Dennis langsung berlari dan memukul kedua orang itu. Mereka tidak mengerti alasan Dennis melakukan hal itu. Dennis pun menjelaskan bahwa ia ingin berbicara dengan mereka. Ternyata, mereka adalah anggota tim Nickmis. Mereka kemudian menyerang Dennis, tetapi Dennis berhasil mengalahkan mereka dan pergi begitu saja. Setelah kejadian itu, ia memberitahu atelier bahwa restoran hari ini akan ditutup. Ketika ia ditanya tentang makan malam, Dennis hanya menjawab agar tidak perlu khawatir karena ia akan mengurusnya sendiri. Adegan berpindah ke Dungeon, di mana terlihat Vivia sedang berlari ketakutan menghindari monster. Ia sendirian dan tidak tahu harus berbuat apa. Dalam pikirannya terngiang kembali kata-kata dari anggota tim Nickmare,
yang mengatakan bahwa komandan menaruh harapan besar padanya, dan bahwa ini adalah ujian untuk bergabung ke dalam tim mereka. Vivia terus berlari, sampai akhirnya ia terjatuh. Sebuah tali yang sangat kuat melilit kakinya, dan aliran sihir di sekitarnya mencegahnya untuk melepaskan diri. Ia berusaha mengingat mantra untuk memutuskan sihir itu, tetapi rasa takut yang sangat besar membuat pikirannya kosong. Padahal, sebelumnya ia telah mempelajari dan menulis ulang mantra tersebut berulang kali, hingga merasa yakin telah menghafalnya. Namun dalam situasi genting ini, ia benar-benar tidak bisa mengingatnya. Dalam keadaan seperti itu, monster akan segera menemukannya dan menusuk tubuhnya berkali-kali dengan pisau tumpul hingga tubuhnya tercabik-cabik. Namun tiba-tiba, sebuah sihir dari kejauhan melepaskan ikatan pada kakinya, dan Vivia pun bisa kabur sejauh mungkin. Di tempat persembunyiannya, Vivia bertemu dengan seorang gadis dan bersembunyi bersamanya agar tidak terlihat oleh siapapun. Ia sangat berterima kasih atas bantuan gadis itu, karena untungnya gadis itu bisa menggunakan sihir kuno tersebut. Vivia mengatakan bahwa ia tidak tahu banyak tentang tempat ini dan bahwa mereka harus menemukan jalan keluar secepat mungkin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Vivia, dan gadis itu mengatakan bahwa namanya adalah Cynthia. Vivia bertanya apakah Cynthia tersesat hingga bisa berada di tempat ini. Cynthia menjawab bahwa saat melarikan diri dari monster, partinya meninggalkannya. Ia tertangkap dalam jebakan yang sama dan tidak ada satupun yang datang menolong. Semuanya melarikan diri dan meninggalkannya. Apapun yang ia lakukan, ia selalu gagal dalam hal-hal dasar dan sering menyusahkan yang lain. Ia kemudian merasa bersalah karena telah membebani Vivia dengan ceritanya. Apalagi Vivia tak ada hubungannya dengan semua itu. Vivia menjawab bahwa dirinya juga mengalami hal serupa. Tidak ada yang datang untuk menolongnya, dan mungkin ia terlalu sombong. Parti yang ia ikuti sebelumnya sempat berselisih dengannya karena sifatnya yang buruk. Namun Cynthia menyanggah dan mengatakan bahwa ia tidak melihat Vivia seperti itu. Vivia pun terkejut, karena gadis itu bahkan belum mengenalnya. Ia mengatakan bahwa sebelumnya ia belum pernah berbicara dengan orang asing. Tetapi entah mengapa, ia merasa nyaman bersama Cynthia. Tiba-tiba, suara monster kembali terdengar. Vivia mengatakan bahwa ia akan menjadi umpan dan mengalihkan perhatian para monster, sehingga Cynthia bisa kabur meski harus meninggalkannya. Cynthia menolak. Ia mengatakan bahwa jika Vivia tidak bisa selamat bersamanya, maka ia tidak akan meninggalkan Vivia sendirian. Vivia kemudian mengatakan bahwa jika bukan karena Cynthia, ia pasti sudah mati. Ini adalah pertama kalinya ia merasa seperti ini. Ia menyadari bahwa selama ini ia hidup dengan sangat egois, meremehkan orang lain, dan merasa dirinya berbeda. Namun sekarang, Cynthia telah menyelamatkan hidupnya dan menunjukkan kebaikan yang tulus. Ia pun berharap, dari lubuk hatinya yang terdalam, setidaknya Cynthia bisa selamat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk maju lebih dulu dan mengalihkan perhatian monster. Sementara Cynthia mencari jalan untuk melarikan diri. Benar saja, Vivia keluar dan menghadang para monster. Ia menggunakan sihir telapak tangan untuk menciptakan penghalang di antara Cynthia dan para monster. Para monster berusaha menghancurkan penghalang itu, dan akhirnya berhasil. Namun tiba-tiba, seorang pria bertopeng muncul. Ketika Vivia melihatnya, ia merasa sangat ketakutan dan segera menyerang pria itu dengan sihirnya. Namun pria tersebut mencoba menenangkannya. Saat Vivia mendengar suaranya, ia segera mengenali bahwa pria itu adalah Dennis, manajer restoran tempatnya biasa makan. Dennis kemudian menggunakan kekuatannya untuk menciptakan sebuah penghalang besar dan kuat di antara mereka dan para monster. Di hadapan para goblin, Vivia merasa khawatir dan menyadari bahwa mereka harus segera keluar dari tempat itu selagi kesempatan masih ada. Ia segera membawa Dennis untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, Vivia mengatakan bahwa ada seorang gadis lain yang telah menyelamatkannya dari para goblin. Ia terus mencari gadis itu, namun tak kunjung menemukannya, sehingga ia berasumsi bahwa gadis tersebut telah berhasil melarikan diri lebih dulu. Namun, Dennis menjelaskan bahwa ia tidak bertemu siapapun dalam perjalanannya. Tak lama kemudian, Vivia kembali ke tempat kosong itu untuk mencarinya, dan yang ia temukan hanyalah sisa-sisa kerangka manusia.
Vivia sangat terkejut karena ternyata gadis yang sempat ia ajak bicara itu sebenarnya sudah lama meninggal. Ia tidak menyadari bahwa yang ia temui hanyalah kerangka. Ketika mereka pergi ke guild petualang, seorang pegawai di sana memberitahu bahwa gadis itu bernama Cynthia. Usianya sekitar 10 tahun dan ia dikenal sebagai seorang penyihir. 13 tahun lalu, Cynthia pernah terpisah dari partinya di lantai kelima Dungeon, dan sejak saat itu tak ada kabar mengenainya. Kemungkinan besar ia telah meninggal di sana. Setelah mengetahui hal itu, Dennis dan Vivia memutuskan untuk membawa jenazah Cynthia dan menguburkannya. Vivia sangat berduka atas nasib gadis kecil itu. Dennis menuturkan bahwa ia pernah mendengar kisah serupa sebelumnya, bahwa petualang yang tewas di dalam Dungeon terkadang muncul dan menyelamatkan petualang yang masih hidup. Vivia terus menangis di depan makam Cynthia. Ia berjanji akan selalu mengunjungi makam itu dan suatu hari menjadi penyihir terhebat di dunia, apapun biayanya. Ia juga bersumpah akan menyelamatkan gadis-gadis seperti Cynthia, apapun yang terjadi. Malam harinya, Dennis dan Vivia melanjutkan perjalanan mereka. Dennis berusaha membuat Vivia tersenyum dengan mengatakan bahwa ia lapar dan akan menyiapkan nasi goreng agar mereka bisa makan bersama. Ia tak ingin Vivia terus larut dalam kesedihan, karena Cynthia kini telah beristirahat dengan damai. Sementara itu, Vivia merasa ada sesuatu yang menyerupai roh keluar dari makam gadis itu. Dalam hati, ia bertanya-tanya. Ia mengenang bahwa pada zaman dahulu, orang-orang sering mengalami hal-hal misterius yang sulit dijelaskan, pengalaman yang menyentuh hati, hingga mereka menyebutnya sebagai sihir. Jika hal itu benar, maka Cynthia memang layak disebut sebagai seorang penyihir sejati. Adegan terakhir menampilkan seorang gadis yang berdiri di puncak sebuah bangunan tinggi menyerupai gereja. Ia tampak sangat sedih. Adegan dilanjutkan dengan Bachel yang sedang berada di tempat kerjanya. Atasannya memanggil dan menegurnya karena belum menyelesaikan laporan. Bachel meminta maaf, namun manajernya dan rekan-rekan lainnya mulai mengejeknya. Ia mencoba menjelaskan bahwa data bonus pencapaian tidak sesuai meskipun sudah ia hitung berulang kali. Sang atasan lalu memukul kepalanya dengan tumpukan kertas dan menyuruhnya untuk terus bekerja sampai semua angka cocok. Ia mencemooh Bachel karena meskipun telah berada di level 32, ia masih belum mahir dalam pekerjaannya. Kemudian Bachel terlihat duduk di mejanya, bekerja dengan tekun. Ia bergumam bahwa jumlah item yang dikumpulkan salah, sehingga wajar jika bonus pencapaian tidak masuk akal. Ia mengeluh bahwa senpainya yang telah lebih lama bekerja justru kerap melakukan kesalahan sepele, sementara dirinya masih harus bangun pukul 3 pagi demi misi pagi. Ia juga belum makan siang maupun malam, dan kini semua toko sudah tutup. Ia pun teringat pernah mendengar tentang restoran baru dan memutuskan untuk menuju ke sana. Namun sesampainya di tempat, ia melihat atelier sedang menutup restoran tersebut. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan karena rasa lapar yang sudah tak tertahankan. Melihat ekspresi sedih Bachel, atelier masuk ke dalam dan memberitahu Dennis bahwa masih ada satu pelanggan lagi. Bachel kemudian datang dan memohon agar disiapkan makanan. Dennis menyetujuinya dan mempersilakannya memilih menu sesuka hati. Setelah menerima buku menu, Bachel memilih hidangan spesial hari itu. Dennis segera mulai memasak. Saat menunggu, Bachel menyadari bahwa tempat itu sangat nyaman dan memutuskan akan menghabiskan liburannya di sana. Tak lama kemudian, makanan disajikan. Ia terpukau oleh tampilan dan aroma masakannya. Begitu mencicipinya, ia terkejut karena rasanya sangat lezat. Henrietta, yang berada di sana, mengatakan bahwa makanan di restoran itu memang sangat enak dan menyarankan Bachel untuk mencoba hidangan lainnya dan ramen sihir, karena ia adalah pelanggan pertama di tempat itu dan telah mencoba semua menunya. Bachel melihat mereka semua yang sedang mengobrol dengan akrab. Ia mulai tertawa, lalu tiba-tiba menangis. Ia meminta maaf kepada mereka, dan menyadari bahwa ternyata masih ada makanan lezat di dunia ini, tempat hangat seperti ini, dan teman-teman baik seperti mereka. Ia merenung bahwa setiap hari ia selalu menghadapi amarah yang tidak pantas dan kata-kata kasar di tempat kerja, dipaksa lembur, dan bangun setiap pagi dengan perasaan ingin mati. Pikirannya lalu kembali ke masa lalu, saat ia masih sangat muda dan telah pandai menggunakan sihir. Ketika sedikit lebih dewasa,
ia berpamitan dengan keluarganya demi mengejar mimpi menjadi penyihir besar. Ia sempat bersekolah di Akademi Sihir dan menjadi murid yang luar biasa, hingga kepala sekolah memintanya untuk bergabung sebagai staf pengajar. Namun Bachel memutuskan bergabung dengan kelompok petualang demi mendapatkan uang dengan cepat. Kembali ke masa kini, terlihat Bachel meninggalkan restoran. Dennis dan para gadis merasa heran dengan kondisi Bachel yang tampak tidak biasa. Vivia mengenali wajah gadis itu. Ia mengatakan bahwa gadis itu berasal dari pasukan Niktfok, pasukan yang pernah meninggalkannya dan membiarkannya mati. Ia memang tak begitu mengenalnya, tapi pernah melihatnya sekali. Melihatnya sekarang membuat Vivia merasa tidak nyaman, terlebih mengetahui bahwa manajernya memperlakukannya begitu kejam. Henrietta mengusulkan kepada Dennis agar mereka melakukan sesuatu untuk menolong Bachel. Namun Dennis menolak, menjelaskan bahwa dirinya hanyalah seorang koki, dan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memberi makan orang-orang. Keesokan paginya, Bachel terlihat bangun, namun ia tak mampu bergerak karena kurang tidur. Ia sampai di tempat kerja terlambat dan langsung dimarahi. Mereka lalu masuk ke Dungeon. Saat seekor monster menyerang manajernya, Bachel menggunakan sihirnya untuk mengalahkan monster tersebut. Namun sang manajer tetap memperlakukannya dengan kasar. Setelah itu, Bachel terlihat berjalan di kota sambil mengingat kembali hinaan dari rekan satu partinya. Ia selalu disalahkan, dan setiap kekalahan dianggap sebagai kesalahannya. Tak lama kemudian, Vivette dan Henrietta kebetulan melihatnya. Bachel kemudian terlihat berdiri di puncak sebuah menara tinggi. Ia berpikir dalam hati bahwa ia tidak pernah membayangkan semua ini akan berujung seperti ini. Ia mulai meragukan makna hidupnya dan merasa bahwa dirinya tinggal satu langkah lagi menuju akhir kehidupan. Pada saat itu, Vivia dan Henrietta menyaksikannya dari kejauhan. Bachel melanjutkan pikirannya, merasa bahwa mungkin tidak ada lagi alasan untuk tetap hidup. Kemudian ia terjatuh dari menara. Henrietta dengan cepat ikut melompat berusaha menyelamatkannya. Vivia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan dinding pelindung, sehingga tubuh Bachel mendarat dengan selamat. Untungnya, segalanya berjalan dengan baik. Adegan lalu bergeser ke Dennis. Seorang gadis masuk ke restoran, namun ia dalam keadaan telanjang. Dennis sangat terkejut dan segera menegurnya dengan keras, mempertanyakan kenapa ia datang tanpa mengenakan pakaian. Gadis itu meminta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak bisa menemukan handuk. Dennis menjadi semakin marah dan menekankan bahwa ia tidak boleh berperilaku seperti itu. Ia pun segera membawakannya handuk. Tak lama, Vivia dan Henrietta masuk ke dalam dan menyaksikan situasi tersebut. Mereka teringat sesuatu dan sempat salah paham, seolah Dennis sedang menanggalkan pakaian gadis itu. Dennis buru-buru menjelaskan bahwa itu hanyalah kesalahpahaman dan bahwa ia hanya sangat marah tadi. Setelah kejadian itu, mereka melihat Bachel yang merupakan pelanggan mereka hari itu. Kondisinya tampak tidak sehat, jadi mereka segera membaringkannya di tempat tidur. Ia membutuhkan istirahat total dan tidak boleh memikirkan apapun untuk sementara waktu. Mereka menyadari bahwa gadis itu berasal dari pasukan Niktfok, dan kemungkinan besar sangat sulit baginya untuk menemukan kedamaian. Dennis mengatakan bahwa ia akan berbicara langsung dengan pasukan itu. Di malam hari, ia pun menemui mereka. Pemimpin pasukan menyambut Dennis dan berkata bahwa mereka sangat menyesal karena mendengar bahwa salah satu anggota mereka telah menimbulkan masalah. Dennis membalas bahwa seharusnya ia yang meminta maaf karena beberapa waktu lalu ia sempat menjatuhkan dua anggota mereka. Kemudian komandan pasukan tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Hopper, pemimpin pasukan Niktfok. Ia mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar kabar mengenai kelezatan makanan buatan Dennis. Pada saat itu, Dennis menilai Hopper dan menyadari bahwa pria itu berada di level 51, sebuah level yang sangat tinggi untuk ukuran petualang biasa. 11隙がねえ。この町一番のパーティー。 Terkait Bachel, Hopper mengatakan agar Dennis tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Dia kini telah beristirahat, dan Dennis berharap mereka setuju untuk membiarkannya keluar dari party agar bisa mendapatkan perawatan. Namun mereka mengatakan bahwa itu tidak mungkin dan akan menimbulkan masalah, jadi mereka bersikeras membawanya kembali. Mereka juga menunjukkan kontrak yang telah dia tanda tangani. Dennis, berbicara dalam hati, merasa tak percaya bahwa dia benar-benar menandatangani kontrak seberat itu. Menurutnya, beban kerja seperti itu tidak seharusnya ditanggung oleh satu orang.
Ia pun mulai curiga bahwa metode mereka sangatlah kejam. Dennis kemudian mengatakan bahwa seorang petualang bebas untuk keluar atau bergabung dengan parti manapun. Namun Hopper memotong ucapannya dan menegaskan bahwa keputusan itu bukan milik Dennis. Dennis marah dan menuduh mereka tidak lebih dari penjahat yang memeras seseorang sampai habis tenaganya lalu membuangnya. Ia menganggap mereka tidak pantas disebut parti petualang, melainkan sekelompok penipu kejam. Hopper juga marah dan memecahkan cangkir di tangannya. Ia mengatakan bahwa mereka berada di wilayah kekuasaan mereka, dan karena itu, merekalah yang menentukan hukum. Tidak ada lagi pemerintah. Mereka sendirilah yang menjadi pemerintah. Hopper mengancam agar Bachel segera diserahkan jika Dennis tidak ingin celaka. Sementara itu, Bachel yang telah sadar mulai bertanya kenapa mereka tidak membiarkannya mati saja. Menurutnya, kematian lebih baik daripada penderitaan yang telah ia alami. Atelier kemudian mencoba menenangkannya dan menceritakan bahwa dulu ia juga sempat berpikir untuk bunuh diri. Ia mengaku pernah dijual sebagai budak dan diasingkan ke negeri lain. Saat itu, ia juga merasa tidak ada lagi kebaikan di dunia ini. Namun, ia teringat akan Tuhan dan bahwa segala sesuatu terjadi atas takdir dan kehendaknya. Tuhan kemudian menuliskan pertemuan dengan Dennis yang mengubah seluruh hidupnya. Karena itu, Atelier memintanya untuk tidak lagi memikirkan kematian dan menyerahkan segalanya kepada kekuatan Tuhan. Adegan kembali berpindah ke Dennis dan kelompok yang kejam itu. Pemimpin mereka menyatakan bahwa di setiap kota dengan Dungeon, parti terkuatlah yang memegang kendali, karena tidak ada yang mampu melawan mereka. Ia menyebut Silver Wing Brigade sebagai contoh, meski kelompok itu punya koneksi dengan keluarga kerajaan dan bangsawan. Sementara mereka hanya menguasai kota kecil ini. Ia mengejek tempat milik Dennis, yang hanya sebuah warung kecil, dan mengancam bisa membakarnya tanpa ada yang peduli. Tiba-tiba, Katie masuk dan memuji masakan Dennis, memotong pembicaraan mereka. Dennis pun meminta maaf padanya dan menjelaskan bahwa ia sedang dalam pembicaraan penting. Katie marah karena ia telah datang jauh-jauh dari ibu kota kerajaan dan mengharapkan setidaknya hidangan lezat. Para anggota geng itu penasaran dengan siapa Katie sebenarnya. Tak lama kemudian, mereka menyadari dari tanda di punggungnya bahwa ia adalah wakil pemimpin dari Silver Wing Brigade. Semua orang terkejut bahwa Dennis mengenal wanita sekuat itu dari salah satu parti terhebat di dunia. Dennis lalu meminta Katie duduk agar ia bisa melanjutkan percakapan. Dennis menegaskan bahwa ia tidak ingin terjadi pertarungan, tapi mereka harus menemukan cara agar Bachel bisa keluar dari parti. Saat itu, Katie memeluk Vivia, mengira bahwa dia seorang gadis cantik. Namun mereka segera memberitahu bahwa Vivia sebenarnya adalah seorang laki-laki. Vivia kemudian bertanya pada Katie tentang hubungannya dengan Dennis. Katie menyatakan di hadapan semua orang bahwa Dennis dulu adalah anggota Silver Wing Brigade dan seperti rekan bagi dirinya. ご関係で。デニスはね、私の相棒みたいなもんよ。 Semua pun semakin terkejut. Pemimpin geng itu mulai panik setelah mengetahui siapa Dennis sebenarnya. Ia segera membakar kontrak Bachel dan mengatakan bahwa dia boleh keluar dari parti. Pembicaraan pun dianggap selesai, dan mereka segera pergi dengan perasaan ketakutan yang mendalam. Setelah itu, Dennis berbincang dengan Katie dan menanyakan makanan apa yang ingin ia santap. Atelier keluar membawa Bachel agar ia juga bisa menyiapkan hidangan untuknya. Mereka disajikan hidangan yang sama, dan keduanya memakannya dengan lahap. Rasanya sangat lezat, dan mereka menghabiskan semuanya dengan penuh kebahagiaan. Mereka pun berterima kasih kepada Dennis atas masakan luar biasa tersebut. Adegan dilanjutkan ke Katie yang masuk ke markasnya dan tanpa sengaja menabrak Vigor, sang petarung hebat. Saat itu, sebuah tim petualang sedang bersiap untuk menjalankan misi. Vigor menyuruh mereka untuk segera berangkat sementara ia berbicara dengan Katie. Mereka membahas tentang Dennis. Hal itu tentu saja membuat Vigor kembali kesal. Katie terlihat terkejut mendengar bahwa Vigor sudah mengetahui semuanya, bahkan sebelum ia sempat menceritakannya. Vigor pun bertanya mengapa Katie mendatangi Dennis. Katie menjelaskan bahwa tidak ada alasan khusus. Ia hanya ingin mencicipi kembali masakan Dennis yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia teringat betapa lezat dan segarnya makanan itu, lalu berkata dalam hati bahwa itu adalah masakan terbaik. Katie kemudian menyatakan keinginannya agar Dennis kembali ke Silver Wing. Pernyataan Katie mengejutkan semua orang.
Dennis, yang saat itu sedang memegang pisau dapur, meletakkannya perlahan lalu bertanya mengapa Katie tiba-tiba berkata demikian. Katie pun mengakui bahwa tanpa Dennis, Silverwing berada di ambang kehancuran. Ia menjelaskan bahwa Dennis dulu adalah pilar utama yang melindungi barisan belakang mereka, dan sejak kepergiannya, para anggota tim sangat merasakan kekosongan tersebut, berbeda dengan Vigor, yang tampaknya tidak terlalu peduli. Namun, Dennis menjawab bahwa hal itu tidak menjadi masalah baginya. Ia menyukai kehidupannya di restoran saat ini. Meskipun pelanggan-pelanggannya bisa dibilang bodoh, ia mencintai tempat itu. Ia tidak berniat kembali ke kehidupan petualang yang penuh tekanan dan tuntutan. Katie memohon lagi, mengatakan bahwa ia datang sebagai seorang teman yang meminta bantuan. Dennis mendekatinya dan dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang petualang lagi, ia kini seorang koki. Adegan kemudian kembali ke kenyataan. Katie dengan sungguh-sungguh menyampaikan bahwa Silverwing harus membawa Dennis kembali. Namun sebelum ia selesai berbicara, Vigor memotong dan menegaskan bahwa apapun yang ia katakan, ia tidak berniat membawa Dennis kembali, serta melarang Katie untuk terlibat lebih jauh. Itu adalah perintah langsung dari pemimpin mereka. Katie sangat sedih dan bertanya-tanya dalam hati, bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Namun Vigor menjadi marah, meninggalkan tempat itu, dan pergi. Adegan kemudian berganti ke Dennis, yang kini sedang sibuk di restorannya. Pelanggan berdatangan dari berbagai penjuru. Dennis tampak senang karena hal ini berarti banyak keuntungan baginya. Atelier membantu dengan sigap dan cepat, menciptakan suasana yang hangat. Semua orang terlihat puas dengan makanan yang disajikan. Saat itu, muncul Bachel, gadis yang seminggu lalu hampir mengakhiri hidupnya. Kini ia tampak sehat dan bersemangat, mengatakan bahwa mulai hari ini ia akan tinggal dan membantu di restoran, bahkan jika tidak diberi bayaran. Dennis lalu menghidangkan makanan, dan mereka pun menikmatinya bersama. Rasanya sangat lezat. Inilah rahasia mengapa restoran Dennis selalu ramai. Siapapun yang pernah makan di sana, pasti akan membawa keluarga dan teman-temannya kembali. Henrietta juga merasa puas dengan makanannya. Namun Dennis tiba-tiba menegurnya karena belum pernah membayar satu pun makanannya. Ia mengatakan bahwa makanan ini tidak gratis. Wajah Henrietta pun memerah lalu berubah gelap karena malu. Meski begitu, ia sadar bahwa itu memang salahnya sendiri. Dennis hanya melakukannya karena merasa perlu, bukan karena dendam. Jumlah pelanggan terus meningkat. Mereka semua bersemangat karena kualitas makanan yang luar biasa. Adegan selanjutnya memperlihatkan Dennis bersama Vivia. Dennis terlihat frustrasi, memegang kepalanya dan berkata bahwa ini sangat mengecewakan. Ia merasa bahwa atelier mungkin memiliki pacar. Vivia terkejut dan bertanya bagaimana Dennis bisa tahu, serta apakah itu yang ingin ia bicarakan. Dennis menjawab bahwa sejak ia mulai memberinya uang saku, atelier sering keluar rumah untuk berkencan. Dennis menceritakan bahwa saat ia mengikuti kemana atelier pergi, ia melihat gadis itu berjalan sambil bergandengan tangan dengan seorang pemuda. Vivia mencoba meredakan ketegangan dan mengatakan bahwa mungkin itu hanya temannya saja. Namun Dennis menjadi semakin marah dan mondar-mandir di ruangan seperti suami yang baru mengetahui istrinya berselingkuh. Ia mengatakan bahwa pemuda itu pasti kekasih atelier, tapi sayangnya ia tidak bisa langsung menanyakannya secara langsung karena itu akan terasa membosankan. Dennis menambahkan bahwa jika mereka benar-benar menjalin cinta, maka pemuda itu seharusnya datang menemuinya sambil membawa sekotak manisan. Vivia lalu mengingatkan bahwa sikap Dennis seperti seorang ayah. Matanya pun tampak menyala seperti bara api, dan ia mengatakan bahwa jika pemuda itu hanyalah orang sombong, lemah, dan dangkal, maka ia tidak akan membiarkan pemuda itu mendekati atelier. Ia harus setidaknya mencapai level 80 untuk bisa mendapat persetujuannya. Saat itu juga, atelier masuk dan bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Dennis terlihat gugup, berdiri terburu-buru dan tidak tahu harus berkata apa. Vivia langsung menjawab bahwa ia sedang meminta Dennis untuk mengajarinya memasak. Atelier pun tertarik dan mengatakan bahwa ia juga ingin belajar. Dennis senang dan langsung berkata bahwa ia akan mengajari mereka berdua, lalu menyuruh mereka mencuci tangan dan segera kembali. Proses belajar pun dimulai. Pertama, mereka mengambil bawang bombay untuk membuat katsudon karena bahan itu sangat memengaruhi rasa makanan. Mata atelier pun mulai berair karena bawang.
Dennis mengingatkan agar ia berdiri pada sudut tertentu agar tidak terkena langsung. Vivia kemudian mengeluh bahwa ia juga pusing dan matanya perih. Namun Dennis menanggapinya dengan serius dan menyuruh mereka tetap semangat dan menyelesaikan pekerjaan. Ia mencoba mengajarkan semua hal kepada mereka. Saat itu, pikirannya melayang ke masa lalu, mengingat bagaimana ibunya dulu mengajarinya memasak saat ia masih kecil. Tiba-tiba, Atelier memanggilnya dan mengeluh bahwa cangkang telur masuk ke dalam adonan. Dennis pun mengajarinya berulang kali hingga ia bisa menguasai semua teknik dasar dan akhirnya berhasil menyiapkan hidangan untuk pertama kalinya. Vivia juga telah menyelesaikan percobaan pertamanya, dan mereka merasa sangat senang. Tak lama setelah itu, bel berbunyi. Atelier berkata bahwa mungkin sudah waktunya ia pergi. Ketika ditanya kemana ia akan pergi, Atelier menjawab bahwa ia akan pergi keluar. Saat itu juga, ia benar-benar pergi tanpa memperhatikan siapapun, seolah-olah sedang berada dalam keadaan tidak sadar dan tak memberi jawaban sedikit pun. Dennis merasa semakin marah karena ia tidak tahu kemana gadis itu hendak pergi. Di saat yang sama, Bachel muncul dan mengatakan kepadanya bahwa ia datang di waktu yang tepat. Tak lama, Henrietta datang dan menyapa Dennis. Ia mengatakan bahwa ia telah mengikuti ujian party hari itu. Namun Dennis memberitahunya bahwa itu bukan waktu yang tepat untuk membicarakannya, dan menyuruh Henrietta pergi berbelanja bersama Bachel. Setelah itu, Dennis dan Vivia segera terbang untuk mencari Atelier. Mereka membuntutinya dan berhasil menemukannya, lalu mengintip dari balik pagar. Vivia memperingatkan Dennis agar tidak melakukan hal tersebut. Namun Dennis menjawab bahwa ia kini adalah wali dari Atelier dan harus mengetahui kemanapun ia pergi dan apapun yang ia lakukan. Pada saat itulah seorang pemuda muncul, dan Dennis yang melihatnya menjadi semakin marah. Ia menyuruh Vivia untuk melihat anjing sialan itu, yang menatap gadisnya dengan tatapan penuh nafsu. Ia menyatakan bahwa ia akan memberinya pelajaran yang sangat keras. Vivia memintanya untuk menahan diri dan mengatakan bahwa mungkin lebih baik jika Atelier punya teman. Ia menyarankan agar Dennis mengetahui siapa pemuda itu terlebih dahulu. Mereka pun terus mengamati dari kejauhan, dan keduanya, Atelier dan pemuda itu, masuk ke sebuah toko perhiasan. Dennis semakin geram dan berteriak dalam hati, bertanya-tanya apakah pemuda itu hendak membelikan cincin kawin. Ia merasa itu terlalu dini untuk lamaran pernikahan. Dengan frustasi, ia memegang kepalanya dan berkata bahwa ia tidak bisa diam saja menonton hal ini. Vivia kemudian menyatakan bahwa ia punya ide. Adegan berpindah ke Henrietta dan Bachel. Bachel menanyakan ada apa dengannya, karena ia terlihat gelisah. Henrietta mengatakan bahwa ia sedang memikirkan bagaimana cara mengembalikan uang kepada gurunya. Jika situasi ini terus berlanjut, manajer mungkin akan mulai membencinya. Bachel pun bertanya mengapa Henrietta bisa tidak punya uang, padahal ia sering menerima tugas individu. Henrietta menjelaskan bahwa sebenarnya ia memang menerima bayaran, namun semua uangnya habis untuk merawat senjatanya. Ia menginginkan senjata yang sangat kuat, dan karena ia selalu berada di garis depan pertempuran, senjatanya sering terbakar atau rusak, sehingga harus ditempa ulang oleh pandai besi, dan itu membutuhkan banyak uang. Saat itu, mereka mendengar seseorang membicarakan sebuah kejadian. Orang itu mengatakan bahwa 4 hari lalu, pemimpin kelompok Niktfok dikalahkan oleh manajer restoran. Ternyata, manajer tersebut dulunya adalah anggota Silverwing. Orang lain mengiyakan dan mengatakan bahwa ia juga mendengar kabar itu, dan merasa sangat terkejut. Namun ia berharap agar para bajingan dari kelompok Niktfok tidak mencoba membuat masalah. Adegan kembali berpindah ke Dennis dan Vivia. Dennis telah meminjam sebuah megafon dan meletakkannya di pundaknya. Ia menjelaskan kepada Vivia bahwa benda itu bukanlah sekadar megafon seperti yang banyak orang pikirkan. Itu adalah alat sihir yang digunakan dalam pidato dan pertunjukan teater, dipenuhi dengan sihir angin agar suara dapat menjangkau jarak yang sangat jauh. Ia menegaskan bahwa berteriak saja tidak akan mengubah apapun, yang dibutuhkan adalah menunjukkan kemampuan. Vivia lalu menyuruhnya diam dan menonton saja, karena ia akan menggunakan megafon itu secara terbalik. Ia berkata bahwa apa yang akan terjadi sekarang akan menjadi proses yang menakjubkan. Dan benar saja, mereka menggunakan megafon tersebut sebagai alat penyadap. Di sisi lain, Atelier dan pemuda yang bersamanya mendadak terdengar mengatakan bahwa perhiasan itu sangat indah, dan bahwa ia mencintainya sebagai harta abadi. Mendengar itu,
Dennis sangat marah sampai ia mulai membuat keributan dan menarik perhatian orang-orang di sekitar. Orang-orang mulai menatap mereka dan bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di tempat itu. Tiba-tiba, seorang pencuri datang, mengambil sebuah tas, dan langsung melarikan diri secepat mungkin. Saat Dennis menyadari hal itu, ia segera mengejarnya dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah seekor harimau sedang melesat di atas tanah. Kecepatan itu terus bertambah. Si pencuri menggunakan sihir angin untuk melompati atap-atap rumah. Namun tidak ada yang bisa menghentikan Dennis. Lalu ia menyuruh gadis itu untuk melakukan sesuatu dan menggunakan kekuatan supernaturalnya. Gadis itu pun benar-benar menggunakan kekuatan hebat yang disebut tangan sarung tangan. Ia lalu melompat ke atasnya dan terbang ke langit hingga mencapai alun-alun jam. Dari sana, ia mulai mengamati gerakan targetnya dari ketinggian dan kemungkinan besar akan melompat ke arahnya dengan lompatan yang sangat kuat. Ia mulai terbang dan bergerak di atas sarung tangan tersebut. Namun pada akhirnya, ia hampir menangkap pencuri itu, tapi si pencuri menggunakan trik aneh dan berhasil melanjutkan pelariannya. Disinilah Dennis memutuskan untuk menurunkan Vivia agar ia bisa bergerak lebih cepat. Ia lalu memanggil Bachel dan Henrietta untuk menangkap pria itu. Henrietta sangat marah dan mengerahkan kekuatan besar, lalu menangkap pencuri itu dan menghajarnya dengan pukulan kuat, kemudian berlari mengejarnya. Ia sekali lagi menghantamnya dengan pukulan keras. Pria itu memuji Henrietta dalam hati, menyebutnya yang terbaik dan mengatakan bahwa gerakannya sangat hebat. Apalagi mereka sudah lama mengejarnya tanpa hasil. Setelah itu, mereka pergi ke restoran, dan Dennis menceritakan semuanya kepada mereka, meski mereka masih belum yakin sepenuhnya. Mereka kemudian membicarakan soal atelier, dan Dennis terlihat sangat marah tentang hal itu, meskipun ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai mendiskusikan masalah itu dan masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Sekitar setengah jam kemudian, pintu diketuk dan atelier masuk. Ia mendekati Dennis dan memberinya sebuah hadiah. Dennis tampak terkejut dan bertanya-tanya dalam hati tentang maksud pemberian itu. Atelier mengatakan bahwa ia telah menabung dari uang jajannya dan meminta bantuan seorang tukang emas untuk membuatkan hadiah itu. Warnanya sama seperti warna mata Dennis. Semua orang kemudian memahami bahwa anak lelaki yang terlihat bersama atelier sebelumnya adalah anak dari tukang emas tersebut, yang berarti manajer telah salah paham dan menilainya secara tidak adil. Atelier merasa bingung dan bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang dimaksud dengan kesalahpahaman itu. Teman-temannya lalu menjelaskan bahwa manajer mengira ia memiliki hubungan dengan anak laki-laki tersebut. Dennis pun langsung merasa marah dan menyuruh mereka untuk tidak bicara sembarangan. Ia lalu menyembunyikan perasaannya dan berkata bahwa tidak ada apa-apa. Ia pun memakai hadiah itu, dan ternyata benar-benar indah serta cocok dikenakan olehnya. Setelah itu, adegan berpindah ke pemimpin pasukan perak. Pemimpin itu mendatangi seorang pria, yang juga seorang pemimpin, dan mengatakan bahwa sudah lama sejak terakhir kali ia datang ke tempat itu. Dan kini ia menginginkan bantuan pria itu untuk sebuah pekerjaan. 出しております。